Hai Santri YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Warung Santri. Manakala kiamat telah tiba dan manusia telah ditimbang amalannya masing-masing, maka satu persatu dari mereka akan dibawa ke surga atau ke neraka. Semua itu bergantung bagaimana amalannya semasa hidupnya di dunia. Barang siapa yang berbuat baik meskipun hanya sekecil biji debu, maka kebaikan itu akan mendapatkan ganjaran. Begitu pula yang melakukan keburukan, walaupun hanya sekecil kutu, maka keburukan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah kisah yang diriwayatkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Di dalam kisah ini diceritakan dua tokoh yang berbeda kebiasaannya ketika di dunia. Kedua tokoh ini adalah sahabat karib ketika di dunia. Namun pada saat meninggal mereka berbeda keadaannya. Salah seorang meninggal dengan tenang dalam keadaan melakukan kebaikan, dan yang satunya lagi meninggal dalam keadaan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja orang yang meninggal dalam keadaan baik itu kemudian disambut dengan tangan terbuka oleh malaikat Ridwan. Bahkan malaikat Ridwan membungkuk sambil berkata, "Silahkan Tuan masuk ke surga, karena surga ini hak bagi Tuan. Saya antarkan hingga pintu gerbangnya." Dengan sukacita orang itu menuju ke surga dengan tegap. Tiba-tiba ia tersentak lalu menghentikan langkahnya, sebab ia mendengar suara yang ia sangat kenal ketika di dunia. "Sahabatku, tolong aku atas nama persahabatan kita yang mesra, tolonglah aku dari api neraka," kata orang itu memanggil-manggil orang yang akan menuju ke surga. Orang soleh itu memperhatikan ke arah suara itu berasal. Ketika ia menoleh, ternyata suara itu berasal dari seorang laki-laki yang sedang ditarik-tarik oleh malaikat Malik ke neraka. Oh, ternyata orang yang sedang ditarik-tarik tersebut adalah temannya ketika di dunia. Melihat apa yang terjadi, kemudian orang soleh itu tidak mau masuk ke surga. Dan ia berkata, "Antarkanlah saya ke neraka." Mendengar ucapan itu, kemudian malaikat Ridwan terperanjat dan berkata kepada orang tersebut, "Bagaimana saya bisa membawa Tuan ke neraka, sedangkan saya ditugaskan untuk membawa Tuan mengantarkan Tuan ke surga? Silakan, jangan ragu-ragu, ayo masuk saja ke surga." Kata malaikat Ridwan memaksa orang soleh tersebut untuk masuk ke surga. Kemudian dia menjawab, "Aku tidak membutuhkan surga dan juga tidak membutuhkan pelayananmu. Bawa aku ke neraka." Kata orang soleh tersebut menolak ajakan malaikat Ridwan untuk segera masuk ke surga. Karena mereka bersitegang antara malaikat Ridwan dan orang soleh ini, kemudian terdengarlah suara gaib oleh mereka. "Hei malaikatku, sebenarnya aku telah mengetahui apa yang tersembunyi di dada hambaku yang soleh itu. Namun, agar lebih jelas bagimu, silahkan tanyakan sendiri kepadanya, mengapa ia lebih memilih neraka daripada surga." Kata suara gaib itu memanggil malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kemudian segera memenuhi perintah dari suara gaib itu dan bertanya kepada orang soleh tersebut, "Mengapa Tuan menginginkan neraka daripada surga?" Dengan mantap, orang soleh itu kemudian menjawab, "Kau lihat orang yang sedang diseret-seret itu menuju neraka? Ia adalah sahabatku semasa di dunia. Ia menjerit-jerit agar aku membebaskannya dari neraka.
Aku sadar bahwa aku tidak bisa menyelamatkannya dari neraka dan membawanya ke surga. Oleh karena itu, lebih baik aku yang masuk neraka agar dapat bersama-sama dengannya. Mendengar jawaban ini, malaikat Ridwan kaget dan terharu. Kemudian terdengar lagi olehnya suara gaib dari atas. Wahai hambaku yang soleh, dengan segala kelemahanmu, engkau rela masuk neraka untuk bersama-sama dengan sahabatmu yang kau gauli hanya sebentar saja semasa hidupmu di dunia. Padahal sepanjang hidupmu kau habiskan untuk taat dan beribadah kepadaku dan memujaku sebagai Tuhanmu. Lalu bagaimana aku rela memasukkanmu ke dalam neraka? Oleh karena itu, aku hadiahkan sahabatmu kepadamu dan ajaklah dia masuk ke surga denganmu. Inilah ganjaran yang sepadan bagimu. Kata suara gaib itu memberikan hadiah kepada orang soleh tersebut. Maka dengan kemahabesaran dan kemahaampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kedua sahabat karib tersebut diantarkan untuk masuk ke surga. Itulah salah satu keistimewaan, kenikmatan, dan ganjaran bagi orang yang senantiasa menyukai berkumpul dengan orang-orang yang soleh.